Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran rahimakumullah, pada kesempatan ini masih polanya pola 14 yang itu inti, tapi dia mengumpulkan segala pola dari 1 sampai 13. Jadi ini prakteknya atau drillnya di surat Al-Fatihah yang 7 ayatnya. Sekarang kita ulang sedikit mengenai ihdinas siratal mustaqim. Kalau di tafsir almarhum Nawawi rahimahullah, dia menjelaskan, penjelasannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemahnya kan tunjukkanlah kami atau bimbinglah kami akan jalan yang lurus. Nah, kalau di penjelasannya, kata beliau, zidna. Nah, zidna itu artinya tambahkanlah kami. Tambahkanlah akan kami, tambahkanlah kepada kami hidayatan, hidayah ila dinil islami, kepada ajaran Islam. Nah, jadi minta supaya bisa mengikuti ajaran Islam. Au, kata beliau, atau al-makna, maknanya addama yu'addim addimna. Kekalkan maksudnya tetapkan kami menjadi orang mahdiyina, orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang diberi hidayah ilaihi, kepada Islam. Oleh karena itu, peserta bahasa Arab yang berbahagia ini, ya kalau dilihat dari segi bahasa kan, zidna adalah fi'il amar sebenarnya, zid ya. Jadi engkau tambahkanlah kepada kami Tuhan. Maksudnya ditambah, makin kokoh, makin lapang jiwa menerima hidayah terhadap ajaran Islam. Atau maknanya, tetapkan kami menjadi orang-orang yang dapat mahdiyina, orang dapat hidayah kepadanya. Jadi itu kalau dari segi tafsir. Nah, kalau kita lihat di sini, sirat kan terjemahnya adalah jalan, sedangkan mustaqim adalah yang kalau terjemah dibuat adalah lurus. Tetapi ini kalau dari segi bahasa, kawaid adalah sifat ya, sifat dari sirat. Nah, jadi tadi kan ihdi, fi'il amar juga, beri hidayah akan kami akan jalan. Jalan yang mustaqim, yang lurus. Maksudnya mustaqim di sini, inilah yang perlu kita bahas. Mustaqim adalah sifat dari sirat. Bagaimana asli atau asal usul kata mustaqim ini? Mustaqim ini sudah berbentuk isim fa'il, bentuk orangnya. Tapi kalau kata kerjanya, waktu 3 huruf, waktu sulasi mujarad namanya, ini qomah. Nah ini dia. Jadi nampak ini qomah, fi'il madi, ditambah alif, sin, dan ta menjadi istaqamah. Jadi kalau qomah artinya berdiri, tegak. Tapi kalau istaqamah, minta, ya di bermohon ya, minta berdiri. Jadi minta berdiri, maksudnya sudah berdiri, berarti sudah tetap pendirian. Kalau di sini berdiri, kalau di sini
Istiqamah minta berdiri, jadi ada usaha mempertahankan tetap dalam pendirian. Itu artinya. Nah, jadi ada bekerja keras, jadi maksud daripada ditambah alif sinta adalah menuntut, artinya menuntut atau meminta supaya tetap. Kalau kama itu sudah tetap, tapi tidak mungkin tetap, mesti banyak godaan. Nah, itu makanya jalan yang lurus berarti jalan yang tetap. Memang Islam sudah benar, tapi bagaimana caranya kita supaya tetap konsisten dalam mengikuti ajaran Islam. Nah, itu makanya di sini dipakai istiqamah. Istiqamah masdar dari istaqamah. Istaqamah yastaqimu. Nah, kalau isim maf'ul, isim fa'ilnya atau orangnya, maka disebut mustaqim. Nah, jadi mustaqim itu adalah orang yang berusaha keras supaya tetap pendirian. Jadi kalau jalan mustaqim berarti jalan lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah ajaran Islam. Nah, cuma yang ajaran Islam sudah benar, sudah tetap. Yang sering menyeleweng adalah orang penganutnya. Nah, itu makanya bermohonlah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Peserta bahasa Arab yang berbahagia, coba dilatih dalam membaca Arab ini, membaca ayat-ayat, sudah seperti bahasa kita sendiri. Nah, misalnya kan, alhamdulillah, sudah tanpa diterjemahkan kita sudah mengerti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi sudah itu, maka dengan belajarlah ya, dengan diulang-ulang. Nah, dibaca, waktu baca itu bagaimana kita tidak mencari terjemahan, sudah mengungkap seperti bahasa sendiri. Jadi ini memang diprogramkan, tujuannya belajar bahasa Al-Quran itu tuh. Jadi pertama bacaan dalam sholat, dia sudah menjadi bahasa sendiri, ya seperti pengungkapan dalam bahasa sendiri. Kemudian nanti waktu membaca Al-Quran. Jadi nampaknya seorang Muslim itu tidak bisa diabaikan untuk itu. Tidak bisa seperti kepercayaan saya, tidak bisa. Terpaksa dilatihnya. Itu makanya tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, terutama bagi generasi lah. Kalau yang sudah berusia ya belajarlah terus. Jadi mudah-mudahan Allah memberi rahmat ya, belajar sampai meninggal dunia. Tapi kalau dari generasi dia sudah belajar dari kecil. Selanjutnya ayat ini kan disebutkan mohon supaya diberi bimbingan tetap menjalankan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang sudah lurus itu adalah ajaran Islam. Nah, bagaimana supaya konsisten dalam ajaran Islam? Jadi ada di sini penjelasan. Nah, berarti ini namanya kalau dari segi bahasa adalah ganti ya. Nah, di sini dia dibuktikan bahwa yang maksud siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi penjelasan dari siratal mustaqim ini, bermohon kita kepada Allah supaya tetap bisa menjalani siratal mustaqim. Siratal mustaqim tadi kalau dilihat dalam Fatihah ini balik ke atas itu. Ya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya itu bisa dijabarkan dalam hidup sehari-hari. Itu sudah menggambarkan siratal mustaqim. Jalan yang itu dijelaskan pula siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Jadi siratal ladzina.
Kenapa dibaca sirata? Berarti ini menjadi objek juga sama seperti ini. Itu maka dia namanya penjelasan atau badal dari kalimat ini, dari ayat ini. Jadi ihdina, bimbinglah, tunjukkanlah akan kami akan jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Sirata, berarti sama baris di atas. Cuma yang di sini kenapa dikasih alif lam, berarti jelas jalan lurus itu adalah jalan Islam. Nah, ini sifatnya. Di sini tidak dikasih alif lam, tidak dikasih as-sirat lagi karena dia disandarkan atau diidhafatkan ke allazina an'amta alaihim. Allazina an'amta alaihim memperjelas sirat, maka tidak boleh dia pakai alif lam, ya. Tidak boleh pakai alif lam. Ini lanjut. Jadi Ustadz ulangi, di atas kan ihdina, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami akan kami, ini objek ini objek juga. Itu makan ihdinas sirata. Kenapa ta? Inilah maf'ul bih juga. Jadi dua objeknya. Bimbinglah kami akan jalan. Cuma ini ada sifat di belakang jalan yang betul-betul diusahakan tetap supaya tegak lurus. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ajaran Islam memang sudah benar. Cuma yang sering tidak benar itu adalah si penganutnya. Si penganutnya itu yang tidak konsisten, tidak kafah. Gitu. Nah, jadi baru dijelaskan di bawah. Yang mana siratal mustaqim itu? Berarti di sini siratal lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau dari tafsir almarhum atau tafsir Munir, ini dia maksudnya, maksud siratal mustaqim yang sudah pernah engkau, kalau ini terjemahnya kan akan jalan orang-orang yang telah engkau nikmatkan kepada mereka. Berarti jalan tadi kan jalan berarti agama Islam yang telah engkau nikmatkan kepada mereka. Itulah dia. Di sini dijelaskan dalam tafsir dinu, itu bacaannya ya. Dinul lazi mananta. Mananta ya. Ini kata kerja dari manna. Mannu, mannats, mannata, baru mananna, baru mananta. Mananta, manantuma, manantum. Jadi ini yang mana maksudnya siratal mustaqim itu? Siratal yang pernah engkau berikan kepada mereka. Di sini jelaskan dalam tafsir Munir, dinul lazi, yaitu agama atau tatanan peraturan orang-orang yang telah engkau nikmatkan, mananta atau mananta arti nikmat, yang telah engkau nikmatkan ya, yang telah engkau nikmatkan atas mereka. Apa itu? Bidini ya, bidini dengan agama atau tata cara dari nabi-nabi. Jadi dimanapun di alam raya ini seluruh tata cara agama Nabi sama. Cuma bedanya sedikit-sedikit saja, adapun yang pokoknya tetap tauhid. Adapun bedanya mungkin ada sedikit syariatnya bertukar menurut apanya. Jadi apa itu yang telah engkau nikmatkan kepada mereka yang mendapat nikmat ini, biddin dengan agama, minan nabiyina dari nabi-nabi, wasiddiqina dan orang-orang yang membenarkan nabi. Orang siddiqin berarti nabi juga ya, yang membenarkan yang disampaikan oleh Allah. Wasyuhada, ini usada tulisan salah ya. Wasyuhada, wasyuhada ini tulisannya salah. Tulisan asyuhada adalah seperti ini. Seperti wasyuhada'i, jadi minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasyuhada'i wassalihin. Ini ada diterangkan di dalam surah An-Nisa. Kalau nggak salah Ustadz, ayat 69 bisa dilihat ya.
Di situ an'amallah alaihim, orang yang mendapat nikmat mengikuti yang taat, yaitu jalan hidup yang sudah diberikan Allah, adalah dinul lazi, agama atau tata cara, peraturan-peraturan yang telah engkau nikmatkan. Ini sama seperti an'ama ini, yang telah engkau bernikmatkan atas mereka dengan agama dari nabi-nabi, siddiqin, para syuhada, dan solihin. Nah, itu dia yang yang dimaksud dari siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim masih diterangkan siratal lazina an'amta alaihim. Ya, cara atau jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jadi kalau dari segi bahasa dulu sirat adalah menjadi objek juga, seolah-olah dari objek dari sini juga ihdina, ya tunjukkan. Makanya sering maka Ustadz katakan kemarin itu kalau sering-sering kita tunjukkan, memang ada apakah nggak tahu, itu jadinya apakah nggak tahu, kita maka minta tunjukkan. Maka sebagian zidna itu mah gitu, tambahlah hidayah atau bimbinglah kami mengikuti cara yang mustaqim tadi. Cara mustaqim tadi, nah di sini terangkan, maka ini badal namanya, mengganti kalimat dari siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang an'amta yang telah engkau berikan nikmat, engkaunya engkau Allah ini atas mereka. Siapa mereka ini yang sudah menempuh jalan hidup yang benar? Di sini disebutkan para nabi. Itu maka minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina. Itu makanya Abu Bakar Siddiq itu dikasih As-Siddiq. Maka siapa yang bernama As-Siddiq, ya itu doa yang paling bagus, yaitu orangnya benar dan membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hidupnya. Jadi peserta bahasa Arab, ya jadi bagaimana caranya ya waktu membaca. Jadi ada 2 program yang perlu kita capai ya dengan belajar bahasa Arab ini. Jadi waktu bacaan sholat, ya sudah pas menjadi bahasa kita. Kita membaca mulai dari takbir, Allahu Akbar, paham. Maksudnya kita melihat ungkapannya benar, kemudian susunan bahasanya pun kita mengerti. Kalau terjemahnya ya sudah nggak perlu diterjemahkan lagi karena sudah melekat itu, makanya usahakan seluruh perbendaharaan kata baca dalam bacaan sholat, apapun bentuk bacaan yang kita pakai mungkin berbeda-beda, harus kita tahu. Jadi kalau kita mengerti bahasa, kita mengerti asal-usul katanya. Tapi kalau nggak mengerti bahasa tentu, ya kalau ini apa kira-kira artinya, begitu aja. Jadi dibaca itu mulai takbir Allahu Akbar. Misalnya sholat apa? Sholat subuh atau sholat zuhur. Seluruh bacaan itu kita sudah mengerti sampai salam, sampai zikir-zikirnya mengerti. Begitu juga yang kedua nanti waktu baca Quran. Waktu baca Quran pun kita mengerti. Ya. Misalnya kita baca masaluhum kama salil lazis tauqada nara. Mengerti semua waktu sedang baca itu. Pokoknya 2 itulah program. Jadi Ustadz merasakan itu kalau dibaca, kita mengerti dari bacaannya, dari susunannya. Kemudian nanti kalau sudah bertambah ilmu dari gaya bahasanya, kenapa begini, ilmu balaghahnya, itu terasa sekali indah. Makanya terjawablah sudah rupanya ajaran Islam akhirnya dicurahkan Allah di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan ucapan Arab ya, ucapan Arab tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ya Ustaz jawab, menyatu dengan urat-urat saraf dengan vertikal badan. Ya, cobakanlah nanti itu makanya
ingatkan para pendahulu yang sudah seperti Yahudi dan Nasrani, ya diingatkan supaya jangan menukar-nukar dari isi-isi dari ajaran. Ya, jadi pendengar atau peserta bahasa Arab, jadi marilah kita berbaik sangka saja, marilah belajar dengan penuh ketekunan, ya, penuh kesabaran, sebab sampai tua terasa nanti indahnya. Sekarang sedikit lagi saya sampaikan, kalau dari segi bahasa ini kan jadi objek, sirata. Nah, ini disandarkan, maksudnya diidafatkan ke jumlah ini namanya. Ini sudah jumlah ini. Kalau biasanya kan misalnya kitabul hadis, kan hadis itu menjadi mudhafun ilaih atau menerangkan. Tapi kalau misalnya di mana namanya? Kalau di Siratal Mustaqim, ini menjadi sifat ini. Jadi akan jalan yang lurus, akan jalan yang maksudnya yang berusaha tetap berdiri di situ. Makanya ada di dalam surah, kalau nggak salah di Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islama dina, ya, wa may yabtaghi ghairal islami, ya, islama, ya, bisa dilihat nanti. Siapa yang mencari-cari selain daripada Islam jadi tatanan hidupnya, fala yuqbal, tidak diterima. Maksudnya tidak diterima oleh Allah, ya. Tapi ini mohon supaya bagi yang lain supaya bukan untuk mengatakan inilah yang hebat, tidak. Tapi memang begitu dah Al-Quran. Jadi kembali tadi berarti surat ini jalan bagaimana? Ini menerangkan. Kalau ini sifat, nanti belajar kita kan belum belajar pola 14, belum belajar dari kata sifat. Yang ada menerangkannya ini. Tapi ini menerangkan dalam bentuk jumlah. Kalau kita biasanya menerangkan masih dalam bentuk kata. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kitabul hadis, ya, atau Baitul Ahmad. Jadi Ahmad itu menerangkan bait gitu. Atau Yaumiddin, yaitu dua-dua kata. Kalau ini enggak, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi akan jalan, allazina ini namanya isim mausul, kita belum belajar, yaitu kata sambung, bentuk banyak. Kalau ini an'amta adalah fi'il madi. Fi'il madi dari 4 huruf, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna. Baru an'amta. An'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Jadi ini dia, an'amta. Jadi akan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat Tuhan atas mereka. Mereka ini siapa? Itulah sini disebutkan. Minan nabiyina, nabi-nabi, as-siddiqina, orang-orang yang benar lagi membenarkan. Itu makanya Abu Bakar Siddiq dikasih oleh Rasulullah gelarnya itu. Abu Bakr Siddiq, as-Siddiq. Kemudian siapa yang sudah mendapat nikmat itu seperti para syuhada. Terus siapa lagi? As-salihin. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 macam, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Yang agak murah kita paham di sini mengajarnya atau berusaha kita adalah yang nomor 4-nya, salihin. Jadi waktu kita baca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, kita paham sekali siapa him. An-nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Jadi seolah-olah kita mengatakan itu bagaimana saya bisa menjadi orang soleh. Tapi kalau menjadi nabi nggak mungkin. Ya, as-siddiqin, ya itu baris sifat nabi juga. Syuhada ya mungkin. Ya, tapi yang jelas salihin. Inilah pelajaran kita sampai an'amta
alaihim. Ya, jadi ini ada diterangkan dalam surah An-Nisa. Sampai di sini mudah-mudahan jadi seperti yang saya sebutkan tadi, coba dilatih membaca Arab-Arabnya itu, paskan membacanya. Kita tutup doa hanyalah bermohon kepada Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal arabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi